komunikasi harmonis dalam berumah tangga adalah suatu hal yang penting. Tetapi terkadang bagi sebagian pasangan suami istri, hal ini dianggap mudah. Padahal, komunikasi antara pasangan suami istri terkait keberhasilan, kegagalan, rencana selanjutnya dalam perjalanan kehidupan berumah tangga adalah isu-isu penting dan utama yang harusnya lebih fokus dan diperhatikan dalam setiap komunikasi di dalam hidup berumah tangga. Jadikanlah waktu Anda bersama keluarga sangat berkualitas, seperti saat beristirahat bersama di tempat tidur, saat makan bersama di meja makan, atau saat melakukan perjalanan yang jauh serta melelahkan di atas kendaraan yang Anda tumpangi. Ini memungkinkan momen-momen berharga yang sering digunakan banyak pasangan berumah tangga untuk melakukan aktivitas dan menghangatkan komunikasi dalam hidup berumah tangga. Dan yang harus selalu Anda ingat adalah jangan menyepelekan suatu masalah dan tidak menyelesaikannya, karena dari situlah bisa menjadi kuman dalam rumah tangga Anda. Emang kalau kita ngomongin ya pentingnya komunikasi dalam hubungan, dalam rumah tangga itu kayak judul makalah. Kayaknya semua orang udah tahu, dalam rumah tangga paling penting adalah komunikasi. Tapi entah kenapa sampai sekarang prakteknya itu masih susah banget rasanya. Kalau lu susah ya? Kalau gue sih alhamdulillah sulit lah ya. Ya sama dong Pak, susah sama sulit. Kalau sulit lebih berat sebenarnya. Tapi memang yang namanya proses komunikasi itu adalah sebuah proses belajar. Setuju nggak sih? Benar. Setuju. Betul. Karena setiap pasangan itu punya cara komunikasi yang berbeda. Ketika kita lihat misalkan ada 1 sampai 10 teorinya, mungkin nggak semuanya bisa diterapkan. Kita memang harus memodifikasi. Nah seperti tadi kan sebelum iklan, ternyata dalam 2 tahun pertama yang kerap kali mengganggu masalah komunikasi pasangan Delon dan istrinya adalah masalah mantan. Enggak, itu bohong. Biar seru aja percakapannya. Lu gimana sih? Sebenarnya enggak. Oh sebenarnya enggak. Malah masalah yang kecil-kecil yang lain, sepatu lupa ditaruh ke inilah, kayak gitu-gitu ya awal-awal. Pokoknya satu komunikasi rumah lah. itu. Dia kan kalau dalam suami istri kan yang kurang detail dia. Oh, dia lebih detail dia. Dia aku detail. Kebalikan ya, biasa. Kebalikan ya. Biasa cewek. Iya, saling melengkapi makanya. Makanya kita menikah. Disatukan. Gara-gara sepatu. Enggak Pak, gara-gara bajunya punya udah terlanjur kembaran, makanya mereka kawin. Ini kenapa dibilang pakai baju kembaran, katanya Koko Delon itu sebagai bukti bahwa komunikasi mereka jalan. Oh, iya, Ini salah satu bentuk simpel ya. Wow. Sebenarnya kalau baju kembar itu dari semenjak pacaran itu Delon emang sering banget pengen pakai Kembar. baju kembar gitu sampai sekarang. Biar orang kebiasaan. tahu kan. Tuh cewek siapa? Ini kembarannya. Ya. udah di- Biar lu udah Apa di- bajunya? Berarti kembaran. bajunya nggak boleh beli di pasar ya? Boleh. Karena banyak yang pakai. Oh iya benar, nanti rame-rame 10 orang sama semua Harus beli yang limited loh. Limited edition. Bener, bener. Kalau patokannya baju sama berarti komunikasi bagus, mestinya sesama anak sekolah nggak boleh tawuran dong. Komunikasinya bajunya sama. Kan ketentuan dari anak. Oh iya, sorry. Oke, kalau pasangan Delon dan istrinya butuh 2 tahun, 3 tahun ya, baru akhirnya menemukan satu pola komunikasi. Iya. Titik temu. Titik temu. Udah saling ngerti sekarang. Iya kayak Maisha bilang ngelihat aja udah tahu artinya gitu. Mbak, nyurung-nyurung kenapa Pak? Bapak mau nggak kira-kira kemarin begini Pak? Belum bangun gua. Oh, belum bangun. Gak apa-apa, biasa kok. Iya, biasa. Ini salah satu menurut gue adalah proses komunikasi. Ketika seorang istri bisa memahami suaminya baru bisa tidur jam 5 subuh setiap. Bener-bener. Itu kan bisa jadi konflik, Go. Oh, kalau mau dikonflikin dari awal kawin gue udah shock. Tapi ya itulah ya. Ada fungsi ya tetap Jadi ya. komunikasi yang baik itu menurut gue adalah salah satunya dengan berupaya untuk memahami. Jadi kalau misalnya udah komunikasi memang ternyata dia belum bisa merubah pola hidupnya, ya udah biarkan waktu yang akan merubah segalanya. Maaf, Bapak lagi domongin celingat-celinguk. Bapak Itu ada gua. Ada Ada gambar. foto. butuh berapa tahun dari Mas Baby dulu? Butuh deh. selamanya. Selamanya lah. Jadi gue seneng berantem nggak apa-apa. Proses belajar, jadi kalau komunikasi bentuknya gue sama baby itu adalah argumen. Oh, itu memang bentuk komunikasi kalian? Iya, bentuk komunikasi gue sama baby, jadi nggak bisa yang ngomongnya misalnya, sayang tahu nggak begini. Itu Nggak kena? nggak kena, jadi kadang-kadang debat. Malah lebih sering debat ya, sayang ya. Sampai sekarang? Sampai Sekarang. sekarang, tapi debatnya debat apa ya? Jadi dia punya pemikiran yang beda, gue punya pemikiran yang beda. Sampai akhirnya kita brainstorming, oke, emang baby orangnya begitu, gue orangnya begitu. Tapi kalau nggak brainstorming itu yang bahaya, kan dipendem-pendem, nggak Ini dikeluarin. ada satu kata-kata yang biasa dipakai kalau dalam perusahaan, brainstorming. Iya. Dalam rumah tangga kan itu
suka nggak pernah dipakai tuh, kita brainstorming bareng. Berarti kalian duduk ngomong, oke, gue maunya gini-gini, lo maunya gini-gini, solusinya gimana? Iya. Kayak Jadi tergantung kasusnya sih. Jadi kayak misalnya ada kasus yang memang gue nggak serap atau baby yang nggak serap, biasanya kita ngomongnya tuh pelan-pelan, ada bridging lah. Ibarat sebuah program ya, ada gimmick-gimmick dulu gitu kan. Nah dari situ kalau menurut kamu gimana sayang? Nah begitu baby mengeluarkan cara berpikirnya seperti apa, baru deh gue, kalau menurut aku enggak loh sayang. Kalau Biasanya menurut aku tuh mancing duluan siapa? begini. Tergantung, kalau dia nggak serak dia yang mancing. Kalau gue yang nggak oke. serak, Jadi gue yang tergantung siapa yang nggak serak, dia yang Iya, mancing duluan iya, ya. iya, Oke, iya. baiklah. Jadi buat penonton yang di rumah kalau mau mancing di rumah Mas Baby banyak. Jadi enak bisa argumen, mancing sambil argumen. Iya, Lumayan benar, udah pada benar, bengong benar. begini doang. Setuju saya. Tapi yang pasti kita juga ada punya tayangan nih, pendapat masyarakat tentang peran komunikasi. Bagusnya seperti apa? Kita lihat. Wah, kalau melihat Jesslyn sama Delon itu gue inget masa kecil gue inget kalau Unyil. Kenapa Unyil? Soalnya kalau Jesslyn manggil Delon Usro, kalau Delon manggil Jesslyn Unyil. Pas banget kan, Unyil sama Usro, kompak, klop. Awal-awalnya sih pernikahan mereka itu ya mungkin kaget atau gimana, yang biasanya nggak tinggal serumah akhirnya tinggal serumah dan mengetahui kebiasaan masing-masing pasangan. Ada Delon yang suka kentut atau Delon yang suka bertahap. Itu semua mungkin mengagetkan Jesslyn, sehingga ya masalah-masalah kecil seperti itu yang mungkin awalnya nggak masalah bisa menjadi masalah. Tapi mereka bisa mengatasi semua itu. Mereka bisa dikatakan pasangan yang tahan banting. Berbagai permasalahan di awal pernikahan mereka bisa lalui dengan baik, dengan komunikasi yang baik, dengan kesabaran, sehingga sekarang memasuki perkawinannya usianya yang kelima. Itu yang terakhir ngomong kayaknya tahu banget, kayaknya RT setempat ya. Ember. Itu sahabat kita ya. Lurah kali itu. Kok bisa ada? Luar dalam ya, tahu sampai kentut, tahu sampai bertahap semuanya. Dan itu ternyata beneran bisa jadi masalah. Apa? Iya karena kan biasanya kan belum serumah kan nggak cium yang begitu-begitu kan. Yang Ciumnya pipi, kalau udah kawin ciumnya kentut gitu ya. Beda emang pernikahan sama pacaran. Emang kayak. Tapi gue beneran pengen tahu deh, dalam 4,5 tahun pernikahan, masalah terberat dalam komunikasi yang pernah kalian hadapin? Oh, ada lah pastinya ya. Bocor Ada. tentang apa? Ini aja. Mantan beneran. Nah lo mantannya GR lo yang nonton. Kenapa? Lu ngerasa mantannya kenapa? Jadi dia memang diperebutkan banyak cowok kan dulu. Jadi, Kok gue enggak sih? Oke, terus jadi gue pikir taruh. Lu mah terlalu ngerendah. Kemarin kan gue tahu lu banyak yang ngerebutin. masa sih? Lalat kan? Sama dong gue. Oke, Terus. jadi daripada dia, ya pokoknya daripada dia diambil cowok, mendingan gue kawinin langsung gitu. Ternyata itu tidak menyelesaikan masalah. Tidak menyelesaikan Enggak masalah. sih. Tapi at least ya salah satu, kita udah pernah ngomong gitu kalau salah satu untuk biar kita langgeng tuh komunikasi. Meskipun gue keluar kota, gue tinggalin gitu, kita komunikasi at least sehari tuh ada beberapa kali lah. Iya komunikasi. Itu komunikasi bebean gitu kan, atau Nih dia takut telepon. ada yang dibuka nih dia. Liatin suaminya, awas lu ngomongnya gitu ya. Enggak, karena sebenarnya ternyata untuk mereka nih yang susah suka nggak jawab telepon malah. Iya. Nah, beda kalau kita kan biasa cowok. Iya. Ternyata Dia. kebalik. Kalau ini kebalik. Kalau Jadi gua- aku jarang kalau di rumah itu handphone di mana akunya lagi Dia nggak detail, sembarangan gitu. Ini cewek sembarangan. Karena dia mikir dia di rumah kali. Iya. Dia nggak bela diri. Dia bela diri. Kamu juga gitu. Nah, tapi akhirnya gimana tapi dia nggak bisa berubah dong. Memang seperti itulah dia. Ngomongin terus tiap hari. Kadang gue dengan suara yang tinggi gitu, keras. Bukan keras dia, pokoknya kasih tahu lah gitu. Lu Pokoknya lu mau harus berubah Ya. gitu. Oke. Berubah. Tapi nggak berubah juga. Nggak Nggak berubah juga. Nggak, Ya tapi udah, kalau Lu udah kayak marah-marah gitu tuh. lumayan lah. Lu udah coba pakai suara gua udah. Gimana suara lu? Ya. Mungkin agak ada efek kali ya. Coba juga terapi, boleh juga sih. Kamu. Oke. Enggak, dia kalau marah cuman nggak panggil Unyil lagi. Unyil kan panggilan sayang. Oh, kan? kalau nggak marah nggak panggil Unyil. Kamu tuh gitu. Ya gitu. Kamu handphone.
gitu. Coba depannya pakai A sekarang. Tuh, diajarin. Mulainya gitu dulu. Biar antagonis. Tapi emang dalam rumah tangga itu kan biasa pasti ada masalah itu aja yang terjadi. Kalau lu kan masalah yang si handphone itu. Kalau kalian masalah yang itu aja sampai Sama, sebenarnya agak kurang lebih sama ya, Maya. Lebih detail mana? Baby juga orangnya nggak detail, terus udah gitu cowok. lupaan. Dia tuh apa-apa nanya. Oh, sama kita. Sayang, kawin yang kedua. sayang, charger di mana? Sayang, bajuku di mana? Sayang, kaos kaki aku di mana? Belt aku di dalir. Gak ada yang tahu hidupnya. Hidupnya kagak tahu Tahu apa-apa di istri rumah. aku di mana tahu aku. Terus kalau anakku di mana kalau tahu. keluar negeri paspor yang pegang Iya kamu dong? semua gue. Keren. Berarti Iya. Mas Baby nggak detail, Yasin nggak detail. Di gue, dua-duanya nggak detail. Lebih parah. Oke. Semuanya kayak gitu. Ya. Ini masalah karena masalah perbedaan karakter. Kalau Nah. komunikasi tidak berjalin dengan baik, ini bisa jadi konflik yang Iya. berketerusan. Benar. Nanti kita bakal ngobrol lagi pemirsa. Tapi sekarang kita punya satu lagi pendapat masyarakat tentang sesuatu. Baby sama Meisha bagi saya adalah pasangan rock and roll yang seru. Kalau mengungkapkan sesuatu itu, Meisha pasti selalu bikin kita ketawa. Kalau Baby, kalau ngobrol sama dia, sometimes absurd tapi masuk akal. Absurd tapi masuk akal. Yang saya suka adalah bagaimana mereka membangun rumah tangga. Salut banget. Baby sama Meisha itu istrinya bawel banget, tapi suaminya untung sabar. Ya. Kalau kita berdua sih lihat Baby sama Meisha, kita belajar banyak, terutama tentang begitu santainya mereka menghadapi kehidupan. Jadi mereka tuh bukan saling mengisi, Apa? saling kompak. Kompak. Tapi gue selalu bilang sama Baby, Beb, mungkin di antara kita, lu tuh yang duluan masuk surga. Karena kenapa? Karena lu paling sabar sama bini lu. Itu tuh ya. Quote-nya Braska itu. Aduh, itu gote Indra tuh kayak begitu. Tadi Mas Braska berarti setelah gue lihat tayangan itu memang ada kedekatan khusus sama Mas Baby ya? Kok bisa tahu? Karena kan manggilnya Beb. Namanya baby. namanya kan memang Baby. Dekat banget gitu kan. Mbeb malah manggilnya Mbeb. Beb, aduh. Mari kita highlight. Satu, Om Baby absurd katanya. Oke. Tapi bisa dimengerti juga. Tapi bisa dimengerti. Bisa Berarti nembel luar juga. biasa istrinya 11 tahun absurd tapi dia Nah, masih bisa. lo bayangin kan jadi gue. Jadi apa yang dibilang sama Indra itu sebenarnya bertolak belakang. Sebenarnya gue kali yang pertama kali masuk ke surga ya, karena bisa memahami keabsurdan dia. Nah, ini kategori absurd tuh gimana sih? Absurd itu kan berarti susah dimengerti. Iya. Jadi Baby tuh selalu punya pemikiran yang beda dari orang lain. Orang banyak mikirnya A, kalau dia loncat sendiri B. Enggak lah, kalau menurut gue begini gitu. Jadi nggak tahu deh, pola pikir itu yang kadang-kadang orang-orang kurang mengerti Baby. Kalau gue karena udah nikah sama dia 11 tahun dan udah kenal lama, jadi udah tahu ya udahlah, lu tahu lah laki gue ajaib gitu kan. Emang langka, ini barang langka gitu kan. Vintage. Tapi Mas Baby sadar Limited nggak? edition. Kalau lu tuh emang gue absurd sih orangnya. Kamu Atau lu malah absurd. ngerasa orang-orang yang aneh? Enggak, dia selalu bilang kok kalau sama orang ya, kalau lo kan normal, beda sama gue, dia selalu mengakui bahwa dia beda. Iya sih. Nah, contohnya begini, ya kan? Gue nggak kebayang punya Mengakui kan? Ada beberapa hal gitu baru ngaku iya juga ya, emang gue yang aneh gitu. Tapi bukan berarti gue nggak punya teman, ada juga teman gue yang aneh Jadi gitu. teman-temannya dia pasti yang aneh-aneh juga, yang ajaib-ajaib juga. Mungkin jadi kayak bercandaan lo sama Wendy sama Baby mungkin nggak masuk dengan gaya bercandaannya Iya, betul, Baby betul. sama teman-temannya dulu zaman Romeo atau teman dekatnya dia yang cekakak cekikik yang bisa berimajinasi sendiri terus ngekek lo ini pakai singlet lo sekarang. Sama itu dong, Lo- Ahmad Dhani dong ya. berarti. Nah, Itu salah cocok satu- tuh. salah satunya. Absurd Gue yang- lah, sama-sama absurd. Gak tahu ya dia mikirin apa, gue mikirin apa, kok Tapi bisa bisa nyambung gitu. ketemu di dimensi tertentu gitu loh. Kayak mabuk ya? Frekuensi. Kayak Nah, orang kurang mabuk. lebih kayak Padahal nggak begitu. mabuk. Padahal nggak mabok. Iya kali Oke. ya. Ya udahlah lo bayangin lah jadi gue. Yaudah, Cik. makanya ini buat suami istri yang merasa sekarang pasangannya aneh, nanti kita akan berguru sama Meisha ya. Gimana dengan keanehan pasangan, tapi akhirnya kita bisa menjalin komunikasi dengan sangat Absurd. baik. Jangan kemana-mana, tetap di basa-basi. Oh kasihku, dengarlah